Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sampai detik ini, sehingga kita dapat berkumpul di acara kuliah umum Audit Sektor Publik Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman kebaikan seperti saat ini, dan semoga kita dapat mendapat syafaatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang terhormat, perkenalkan, saya Calistia Hilmani Sabel dari Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta 2019. Saya di sini sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara kuliah umum Audit Sektor Publik Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta dari pagi hingga siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Asisten Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu Ibu Ratna Wijihastuti, Ahli Media, Sarjana Ekonomi, Master of Science. Selamat pagi, Ibu. Serta saya ucapkan selamat datang dan terima kasih juga kepada para hadirin yang terhormat yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara kuliah umum Audit Sektor Publik Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib peserta kuliah umum Audit Sektor Publik Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang pertama, ID peserta kuliah umum harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang kedua, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian dan berperilaku sopan saat kuliah umum berlangsung. Yang ketiga, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute dan menyalakan kamera atau on-cam selama proses kuliah umum berlangsung. Yang keempat, semua peserta yang mengikuti kuliah umum melalui Zoom atau YouTube dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketikannya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal prodi, dan pertanyaan ringkas atau dengan klik raise hand. Kemudian moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi sangat terbatas. Kelima, sertifikat akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya kuliah umum. Keenam, di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Link tersebut akan aktif selama 30 menit. Peserta yang tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai tidak akan mendapatkan sertifikat. Baik para hadirin yang terhormat, acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
Baik, terima kasih kepada Saudara Randi Ulat yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga mendapatkan pahala bagi yang mendengarkan dan membacanya. Amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Aisyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Acara selanjutnya yaitu sambutan pelaksana tugas Dekan Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora Universitas Aisyah Yogyakarta oleh Ibu Nur Fitri Mutmainnah, Sarjana Ilmu Politik,
Master of Public Administration, sekaligus membuka acara kuliah umum audit sektor publik Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Kepada Ibu Nur Fitri Mutmainah, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak MC. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Ibu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina asyhadu anna Muhammadan wa abduhu wa rasuluh. Kepada yang saya hormati narasumber kita pagi hari ini, Koordinator Pengawas Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP P3A BPKP Provinsi DIY, Ibu Ratna Wijihastuti. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu Dekan. Matur nuwun. Ya, Bu. Yang saya hormati pula Ibu Rigel Nurul Fatah selaku Kaprodi Prodi Akuntansi serta panitia kegiatan kuliah tamu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan serta seluruh hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat, hidayah sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Kuliah tamu dengan topik materi pelaksanaan audit sektor publik tentu menjadi hal yang sangat menarik dan relevan dengan berbagai informasi dan berita yang akhir-akhir ini kita perhatikan bersama, khususnya di wilayah Yogyakarta. Dan sebenarnya bukan suatu hal yang baru ya ketika kita melihat berita berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang di lingkungan sektor publik. Bahkan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPK dan dilansir oleh ICW disampaikan bahwa pada tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 tak kurang dari 22 gubernur dan 140 bupati atau wali kota yang telah dilakukan tindakan oleh KPK. Dan tentu jumlah tersebut bisa lebih besar jika digabungkan lagi dengan data yang dilansir oleh organisasi independen serta kejaksaan dan kepolisian. Nah, tentu hal ini tentu menjadi ya, mungkin bisa di-mute dulu, Mbak. Ya, yang host mungkin ya. Baik. Saya lanjutkan ya. Hal ini tentu bisa menjadi perhatian kita bersama, apalagi kita di level akademis tentunya. Menjadi suatu hal yang kritis bagi kita terhadap berbagai macam pelaksanaan dan agenda di sektor publik. Karena sejatinya berbagai macam program kegiatan yang dilakukan oleh sektor publik hendaknya turut serta menciptakan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan bagi adanya percepatan pembangunan. Yang kita ketahui bersama justru terkadang menimbulkan kesejahteraan bagi pihak tertentu. Nah, tentu melalui kegiatan ini yang sangat relevan dan sangat baik, kita datangkan kuliah pakar, kuliah tamu dari perwakilan BPK-DIY tentu menjadi hal yang sangat baik, dan sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu dan tim yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa belajar mengenai bagaimana sih audit di sektor publik ini, sehingga kita di level akademis, kemudian masyarakat bisa bersama-sama mengawal pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan oleh sektor publik kita. Dan tentu kita juga mengetahui bagaimana kemudian perwujudan good governance ini juga menjadi salah satu agenda yang yang senantiasa diinfokan oleh UNDP, bahwa salah satu prinsip dari adanya penciptaan good governance adalah akuntabilitas. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang penting untuk kita lakukan sebagai masyarakat
dan level akademis bagaimana kontribusi kita dalam mengawal pelaksanaan kepemimpinan baik tingkat nasional, daerah, provinsi, kabupaten maupun kota untuk senantiasa mengedepankan aspek akuntabilitas. Dan di kesempatan yang sangat baik ini sekaligus saya matur dan sampaikan kepada Ibu bahwa harapan kami ke depan, Ibu, kegiatan seperti ini tidak hanya bisa kita lakukan melalui agenda kuliah tamu semata, tetapi perlu kita upayakan berbagai kegiatan lain dengan adanya kerjasama yang bisa kita lakukan antara BPKP Provinsi DIY dengan sektor akademis, dalam hal ini Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora, Unisa Yogyakarta, karena kebetulan fakultas kami masih menjadi satu, Ibu, jadi agak panjang begitu ya. Jadi ada ekonomi, ada akuntansi dan manajemen, kemudian sosial, ada komunikasi dan administrasi publik, serta humaniora ada psikologi. Sehingga dari adanya program studi di lingkungan kami, Ibu, di unit kerja kami, harapan kami bersama, saya matur sekalian agar ke depan kami bisa berkolaborasi dan melakukan kerjasama untuk berbagai kegiatan dan aktivitas yang senantiasa mendukung pelaksanaan agenda baik di BPKP Provinsi DIY sendiri maupun kami selaku unit kerja di level akademis, dan insya Allah apa yang kami ikhtiarkan bersama senantiasa membawa kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Dan rasanya tak elok, Ibu, jika saya berpanjang kata menyampaikan sambutan pada kesempatan kali ini. Dan karena ini adik-adik peserta yang hadir ini juga sudah tidak sabar begitu ya, kita sama-sama belajar bagaimana sebenarnya proses akuntabilitas di sektor publik ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dan haturkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Fitri Mutmainah yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kuliah umum Audit Sektor Publik Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, para hadirin yang terhormat, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara inti kuliah umum Audit Sektor Publik Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Untuk yang pertama, yaitu pemaparan materi tentang pelaksanaan audit sektor publik oleh dosen tamu praktisi, yaitu Asisten Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ibu Ratna Wijihastuti, Ahli Madya, Sarjana Ekonomi, Master of Science. Acara kedua yaitu sesi tanya jawab dan diskusi oleh Ibu Moderator, Ibu Rigel Nurul Fatah, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi, Chartered Accountant. Acara ketiga yaitu sesi dokumentasi dan penutup. Baik, para hadirin yang terhormat, sampailah kita pada acara inti kuliah umum Audit Sektor Publik Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta yang akan dipandu oleh Ketua Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta yang juga sebagai moderator pada acara hari ini, yaitu Ibu Rigel Nurul Fatah, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi, Chartered Accountant. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak Hilma. Kepada Bu Rigel, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hilma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, pelaksana tugas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Unisa Yogyakarta, Ibu Nur Fitri Mutmainah, SPDMPA. Yang kami hormati narasumber kita yang telah hadir, yaitu Kepala Perwakilan BPKP DIY yang diwakilkan oleh Ibu Ratna Wijihastuti, AMD, SE, MSc, selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, Bidang Program dan Pelaporan, serta Pembinaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Dan yang kami hormati serta yang berbahagia peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia, dan nikmatnya sehingga kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di forum ini.
Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi kuliah umum hari ini. Dan sebelum kita mulai, mohon seluruh peserta, terutama mahasiswa, untuk mengaktifkan kameranya pada posisi on-cam sebagai bentuk keaktifan dan partisipasinya, serta mohon audio pada posisi mute. Dan di akhir sesi diskusi, peserta dimohon menyiapkan pertanyaan untuk bisa didiskusikan dengan narasumber. Pertanyaan bisa melalui chat atau bisa langsung raise hand. Baik, adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah pelaksanaan audit sektor publik. Pelaksanaan audit adalah salah satu tahapan dalam proses audit di mana auditor akan mengembangkan suatu program audit, menilai keefektifan sistem pengendalian internal dan organisasi, dan melakukan pengujian-pengujian yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Narasumber kali ini akan memaparkan bagaimana pelaksanaan audit sektor publik yang selama ini dilakukan di lapangan, khususnya pelaksanaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dan pada pagi hari ini telah hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Ratna Wijihastuti, AMDSE MSI. Selamat datang Ibu, terima kasih kesediaannya mengisi kuliah umum pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu Ratna memaparkan materinya, izinkan saya membacakan CV beliau yang sudah saya rangkum. Ibu Ratna Wijihastuti lahir di Sleman 7 November 1975, beralamat di Klumprit, Kelurahan Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dan merupakan ibu dari 2 orang anak. Beliau menempuh pendidikan D3 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian melanjutkan S1 jurusan akuntansi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan menempuh Magister Studi Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Adapun riwayat diklat yang sudah beliau tempuh antara lain Certified Risk Management Professional, peningkatan kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah, diklat manajemen risiko, workshop penguatan agenda pelatihan kepemimpinan pengawas PKP dan pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA. Organizational Development and Effective Business Process, dan diklat-diklat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Subbagian Komunikasi Publik. Baik, langsung saja kita ke acara inti, yaitu pemaparan kuliah umum oleh Ibu Ratna Wijihastuti. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat. Pelaksana tugas Dekan Fakultas Ekonomi Ilmu Ekonomi dan Humaniora, Ibu Nur Fitri Mutmainah. Yang saya hormati Ibu Kaprodi, Prodi Akuntansi, Ibu Rigel Nurul Fatah, yang sekaligus dalam kesempatan kali ini bertindak sebagai moderator. Yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa meskipun lewat Zoom meeting ya, adik-adik dan ibu-ibu. Mudah-mudahan di kesempatan lainnya kita bisa berjumpa secara fisik, bisa adik-adik bisa berkunjung ke kantor perwakilan BPKP DIY untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses pengawasan intern yang dilaksanakan. Dan pada pagi hari ini izinkan saya mewakili Bapak Kepala Perwakilan karena kebetulan beliau ada rapat dengan Bapak Kemenkomarinvest, sehingga mohon izin dan mohon maaf beliau tidak bisa menjumpai Ibu Dekan dan juga Ibu Kaprodi serta adik-adik mahasiswa sekalian. Dan materi yang akan saya sampaikan pada
kali ini mungkin akan lebih banyak membahas bagaimana praktek pengawasan internal di Indonesia utamanya ya. Utamanya terkait nanti akan kami ceritakan bagaimana BPKP berperan sebagai antara lain pembina dari APIP. Jika adik-adik belum familiar dengan apa itu APIP, APIP itu kepanjangan dari aparat pengawasan internal pemerintah yang terdiri dari inspektorat, kemudian irjen, inspektorat ada di Pemda, kemudian juga bisa ada di kementerian lembaga dan juga ada di BUMN maupun BUMD. Dan mungkin langsung ke materi, mungkin bisa di-share Mbak Rahmi. Baik, adik-adik sekalian, kita akan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan apa itu pengertian audit dan audit sektor publik, kemudian karakteristik audit sektor publik di Indonesia, kemudian jenis-jenis audit sektor publik, standar audit yang menjadi panduan kami sebagai auditor internal untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, kemudian peran auditor dalam audit sektor publik, kemudian prinsip tanggung jawab dan metodologi audit, peran dan tupoksi BPKP, serta penugasan strategis yang dilaksanakan BPKP saat ini. Baik, mungkin ini hanya sebagai brainstorming aja ya, adik-adik semua, bahwa pengertian audit dan audit sektor publik sendiri kita ada dari Arens and Lobeck yang ini mungkin sudah dipelajari oleh adik-adik semua, merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen untuk melaporkan informasi sesuai kriteria. Kompeten dan independen ini merupakan kata kunci untuk menjadi seorang auditor yang akan melakukan penugasan audit. Dia harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan oleh organisasi audit. Kemudian juga dia juga harus memiliki independensi sehingga dia bisa memberikan assurance maupun saran yang memadai yang bisa memberikan masukan kepada pihak manajemen maupun kepada pimpinan, kalau dalam hal ini untuk pemerintahan ya, kepada manajemen pemerintahan untuk menyampaikan saran-saran dan masukan agar bisa memberikan masukan atau saran strategis guna perbaikan pelayanan kepada publik. Dan untuk audit sektor publik sendiri, itu adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerima pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Ini pengertian dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Tentunya ada sedikit perbedaan dari audit untuk sektor private dan sektor publik, teman-teman dan adik-adik semua. Dan utamanya adalah kalau sektor publik ini kita tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, akuntabilitas kepada masyarakat selaku stakeholders utama, dan khusus untuk auditor internal pemerintah, kita memaksimalkan nilai-nilai dari pelayanan publik yang akan dideliver kepada masyarakat. Dan tentunya juga kita memberikan masukan strategis kepada pimpinan, baik itu kepada Presiden, selaku pimpinan dari manajemen tertinggi dalam pemerintahan, dan juga kalau di daerah kita memberikan masukan kepada kepala daerah maupun kepada kepala instansi yang menjadi objek dari pengawasan intern atau audit intern yang dilaksanakan oleh auditor intern. Dan mungkin untuk pengertian audit ini juga sudah dipelajari oleh adik-adik semua. Mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat adik-adik semua karakteristik dari audit sektor publik ya dibandingkan dengan sektor private. Kita lihat untuk pelaksanaannya untuk publik ini dilaksanakan oleh lembaga audit pemerintah atau KAP yang ditunjuk oleh pemerintah. Lembaga audit pemerintah bisa itu auditor internal maupun auditor eksternal. Dan untuk sektor private ini biasanya dilaksanakan oleh kantor akuntan publik yang di-hire oleh perusahaan.
atau instansi. Kemudian juga untuk objek auditnya, untuk sektor publik ini entitas atau program kegiatan fungsi yang berkaitan dengan keuangan negara atau undang-undang. Sedangkan untuk sektor private itu objeknya ada pada perusahaan atau entitas swasta. Jadi ketika satu institusi pemerintah itu menggunakan anggaran yang berasal dari APBN maupun APBD, maka itu adalah objek dari audit sektor publik. Kemudian terkait dengan standar audit yang digunakan, ini kita lihat bahwa untuk sektor publik kita ada standar pemeriksaan keuangan negara SPKN untuk auditor eksternal BPK. Kemudian untuk auditor intern, ini kita menggunakan standar audit yang diterbitkan oleh AAIP, Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Dan ini bisa adik-adik download ya aturannya di web sudah banyak beredar. Dan untuk sektor private kita menggunakan SPAP yang diterbitkan oleh IAI. Kemudian untuk terkait dengan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, kita juga merupakan satu faktor dominan di sektor publik, sementara kalau untuk sektor private memang tidak terlalu terpaku pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Baik, lanjut. Nah, mungkin adik-adik semua belum mengenal apa itu sih auditor internal dan eksternal, perbedaannya di mana. Ini kita bisa lihat di slide ini, adik-adik semua, bahwa kelembagaan auditor internal dan eksternal di Indonesia, ini seperti yang tergambar di bagan ya. Untuk auditor internal ini bisa berada di kementerian, institusi, pemerintah daerah, lembaga BUMN maupun BUMD yang terdiri dari BPKP, kami ya BPKP. BPKP pusatnya ada di pemerintah pusat ya. Kemudian di setiap daerah atau di setiap provinsi kita memiliki perwakilan yang ada di 34 provinsi. Kemudian juga ada inspektorat daerah yang dulu dikenal singkatannya dengan IRDA. Inspektorat daerah ini ada di pemerintah daerah, baik itu di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Mereka memiliki inspektorat daerah sendiri yang pembentukannya dengan peraturan dari kepala daerah. Kemudian di lembaga mereka punya inspektur jenderal atau inspektorat, ya irjen maupun inspektorat jenderal maupun inspektorat yang ada di kementerian atau lembaga, dan juga SPI, Satuan Pengawas Intern, yang ada biasanya di BUMN maupun BUMD. Dan auditor internal ini tergabung dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang sudah mengeluarkan berbagai standar yang diterbitkan antara lain melalui SAIPI. Kemudian untuk auditor eksternal kita kenal dua, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI), kemudian juga Kantor Akuntan Publik. Nah, kemudian dasar hukum yang digunakan ini untuk kami melakukan pengawasan intern maupun auditor eksternal, kita menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terkait keuangan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait perbendaharaan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terkait pemeriksaan pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian untuk BPK mengeluarkan peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 terkait standar pemeriksaan keuangan negara. Dan untuk auditor internal kita mengacu pada peraturan nomor 01 AIP tahun 2021 terkait standar audit intern pemerintah Indonesia. Nah, adik-adik semua, jenis-jenis audit kita mengenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan SPKN. Ini di audit sektor publik ini kita mengenal 3 jenis audit. Yang pertama yaitu audit keuangan. Audit keuangan ini untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance ya. Keyakinan memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jadi kita tidak memberikan keyakinan absolut ya, tapi keyakinan yang memadai, reasonable sesuai dengan judgement dan profesionalisme dari auditor.
untuk memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Ini audit keuangan dan biasanya ini audit keuangan ini dilaksanakan oleh BPK untuk menyatakan apakah laporan keuangan yang disajikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu wajar atau tidak wajar. Tidak wajar ada beberapa kategori ya nanti ya. Kemudian untuk audit kinerja, ini meliputi audit ekonomi, efisiensi, efektivitas, yang fokusnya pada tindakan dan kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Jadi untuk audit kinerja memang ini tidak hanya menggambarkan kinerja terkait dengan institusi, namun juga kinerja terkait dengan satu kegiatan atau program tertentu maupun entitas yang ada di institusi yang bersangkutan. Kemudian audit tujuan tertentu, yang ketiga yaitu audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan meliputi antara lain audit investigasi, audit atas sistem pengendalian internal, dan juga mungkin GRC. Oke, lanjut. Nah ini kita akan lihat perbedaan antara ketiga jenis audit, teman-teman dan adik-adik semua. Untuk audit keuangan, objek auditnya yaitu laporan keuangan, menguji kewajaran laporan keuangan dan salah saji material dan kesesuaian dengan yang prinsip-prinsip yang berlaku umum, yang diterima umum. Kemudian sifat auditnya lebih bersifat kuantitatif keuangan, biasanya Y. Kemudian untuk audit kinerja, ini objek auditnya meliputi organisasi, program, aktivitas, kegiatan, atau fungsi. Tujuannya adalah menguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dari organisasi atau program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Biasanya lebih bersifat kualitatif. Efisiensi, efektivitas yang sifatnya nanti lebih banyak bersifat kualitatif, meskipun secara kuantitatif kita juga melakukan pengujian. Kemudian audit tujuan tertentu. Ini audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Ini bersifat eksaminasi, pengujian, kemudian review, atau prosedur yang disepakati yang antara pemberi tugas untuk melakukan audit dengan auditor. Kemudian juga mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigasi, dan audit atas sistem pengendalian internal. Ini di sini karakteristik dari tiga jenis audit yang kami sebutkan di atas. Kemudian standar audit internal pemerintah Indonesia, ini adik-adik semua, ini adalah standar yang menjadi acuan dari auditor intern di Indonesia, baik itu BPKP, inspektorat, maupun SPI yang ada di BUMD. Ini menggunakan standar audit internal pemerintah Indonesia yang menggunakan standar meliputi standar atribut maupun standar pelaksanaan. Standar atribut sendiri terdiri dari prinsip-prinsip dasar dan standar umum, sedangkan standar pelaksanaan terdiri dari standar pelaksanaan audit intern dan standar komunikasi audit intern. Standar pelaksanaan audit intern kita memiliki standar terkait dengan kegiatan assurance dan juga consulting, dan standar komunikasi audit intern juga terkait dengan standar assurance dan juga consulting. Standar umum audit intern, adik-adik semua. Next mungkin. Nah, ini kita meliputi 3 poin, yaitu kompetensi dan kecermatan profesional, kemudian kewajiban auditor, dan program pengembangan dan penjaminan kualitas. Nah, kompetensi dan kecermatan dari profesi dari seorang auditor ini menjadi penting, karena dengan kompetensi dan kecermatan profesional yang memadai, seorang auditor bisa melakukan assurance maupun kegiatan consulting yang ditujukan kepada mitra ataupun objek audit secara memadai pula. Jadi meliputi kompetensi auditor, latar belakang pendidikan auditor yang diperlukan, kemudian kompetensi standar apa saja yang diperlukan sebagai seorang auditor, sertifikasi serta pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, kemudian juga diatur terkait dengan penggunaan tenaga ahli. Jadi ketika seorang auditor melakukan pemeriksaan dan dia harus melakukan asersi atau assurance terkait dengan hal-hal khusus yang di luar keahlian sebagai auditor,
auditor bisa menggunakan tenaga ahli yang di-hire. Kemudian juga diatur juga terkait dengan kecermatan profesional auditor. Dan kewajiban auditor diatur bahwa auditor harus mengikuti standar audit dan selalu secara kontinu meningkatkan kompetensi sebagai auditor. Juga yang ketiga terkait dengan standar program pengembangan dan penjaminan kualitas. Dan ini juga harus diatur secara memadai oleh lembaga auditor di Indonesia, auditor intern di Indonesia. Lanjut. Kemudian terkait dengan standar pelaksanaan audit intern. Yang pertama, mengelola kegiatan audit intern, kemudian sifat kerja kegiatan audit intern, perencanaan penugasan, dan pelaksanaan penugasan. Jadi pelaksanaan audit, adik-adik perlu diketahui bahwa pelaksanaan audit tidak serta-merta kita langsung terjun ke lapangan untuk melakukan audit. Tapi pelaksanaan audit itu meliputi kegiatan perencanaan audit, apa saja yang akan kita lakukan atau kita rencanakan untuk kita awasi di tahun ini maupun jangka menengah, kemudian sifat-sifat kegiatan auditnya seperti apa, kemudian baru kita melakukan pelaksanaan penugasan. Pengolahan kegiatan audit intern ini standar yang pada standar pelaksanaan diatur mengenai penyusunan rencana kegiatan audit, pengkomunikasian dan meminta persetujuan rencana kegiatan audit internal tahunan kepada pimpinan lembaga audit, kemudian mengelola sumber daya, menetapkan kebijakan dan prosedur, melakukan koordinasi, menyampaikan laporan secara berkala dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Ini merupakan standar pelaksanaan audit pada pengelolaan kegiatan audit intern. Kemudian yang kedua terkait dengan sifat kerja kegiatan audit intern, ini meliputi tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern pemerintah. Ini ranah atau area yang menjadi tugas dari auditor intern pemerintah. Meliputi tata kelola sektor publik, kita mengawasi dalam hal tata kelola pemerintahan atau sektor publik, kemudian manajemen risikonya seperti apa, dan juga pengendalian intern yang berjalan di lembaga pemerintah. Kemudian perencanaan penugasan meliputi pertimbangan dalam perencanaan, penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya (SDM). Kemudian program kerja penugasan, sumber daya sendiri juga meliputi tidak hanya sekedar SDM ya adik-adik semua, tapi juga terkait juga dengan anggaran, karena tentunya anggaran ini tidak tak terbatas, tapi kita juga memiliki keterbatasan anggaran selaku auditor internal pemerintah, sehingga harus kita atur sedemikian rupa. Kemudian program kerja penugasan, evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, kemudian evaluasi atas ketidakpatuhan, auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan atau fraud maupun abuse. Dan pelaksanaan penugasan meliputi mengidentifikasi informasi, menganalisis dan mengevaluasi informasi, melakukan dokumentasi informasi, dan supervisi penugasan. Ini yang diatur dalam standar pelaksanaan. Kemudian standar komunikasi audit intern meliputi komunikasi hasil penugasan audit intern, kriteria komunikasi hasil penugasan audit intern, komunikasi atas kelemahan SPI, komunikasi atas ketidakpatuhan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian kecurangan dan abuse, kualitas komunikasi, metodologi, bentuk, isi, dan frekuensi komunikasi, tanggapan auditi, kesesuaian dengan standar audit, dan pendistribusian hasil audit intern, yang biasanya ini berupa laporan atas hasil audit intern atau laporan hasil pengawasan. Kemudian pemantauan tindak lanjut, auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan tindak lanjut. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa auditi telah melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi. Pada saat pelaksanaan audit intern, auditor harus memeriksa TL atau tindak lanjut atas rekomendasi audit intern sebelumnya, dan auditor harus menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak atau belum di TL terhadap simpulan atau pendapat atas audit intern yang sedang dilaksanakan saat ini. Jadi tugas dari audit tidak berhenti selesai penugasan audit sudah, tapi kita juga harus melakukan pemantauan tindak lanjut. Karena pemantauan tindak lanjut ini penting untuk menjamin akuntabilitas manajemen pemerintahan secara berkelanjutan. Baik, lanjut. Selanjutnya kita akan melihat peran auditor dalam audit sektor publik.
auditor internal ini bisa merupakan pegawai perusahaan untuk BUMN, BUMD, kemudian instansi pemerintah, ya. Kemudian kami ini auditor di BPKP ini adalah PNS, Bapak, adik-adik semua. Kemudian auditor internal juga melibatkan diri dalam kegiatan penilaian independen dalam lingkungan perusahaan atau instansi pemerintah. Sementara itu kalau auditor eksternal dia pihak luar yang bukan karyawan atau instansi pemerintah, berkedudukan secara independen dan dapat melakukan berbagai jenis audit. Nah, kita lihat BPK ini sebagai auditor eksternal pemerintah, pegawainya merupakan PNS, namun secara kelembagaan dia strukturnya dia di luar independen dari pemerintah yang dikepalai oleh presiden. Kedudukan BPK ini setara dengan presiden, setara dengan dia menerima penugasan dari legislatif atau DPR dan bertanggung jawab kepada legislatif. Sementara kami, BPKP bertanggung jawab langsung kepada presiden. Peran fungsi auditor internal adik-adik semua, yang pertama menelaah dan menilai memadai tidaknya penerapan SPM, SPI, dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif. Ini peran yang pertama dari auditor internal. Kemudian yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Jadi sebagai auditor internal kita juga memastikan ketaatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian juga memastikan aset organisasi dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan segala bentuk fraud atau kecurangan dan penyalahgunaan. Kemudian menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen, menyarankan perbaikan operasional dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan operasional kementerian, lembaga, maupun institusi. Dan selanjutnya prinsip-prinsip audit intern ini tercermin dalam AIP, PAR 10, PAR 1000, 1100, dan 1200 terkait dengan audit charter, independensi APIP, objektivitas auditor, dan kepatuhan terhadap kode etik. Jadi adik-adik semua, APIP, Inspektorat, BPKP, ini kami sudah memiliki audit charter yang merupakan pernyataan bahwa pimpinan dari institusi, lembaga memberikan kewenangan secara penuh bagi APIP untuk melakukan penugasan pelaksanaan pengawasan intern atau audit intern untuk menjamin akuntabilitas, untuk menjamin dari akuntabilitas dan akuntabilitas dan juga proses manajerial yang bisa dijamin untuk mencapai tujuan dari institusi atau lembaga. Kemudian APIP juga menjamin adanya independensi. APIP harus independen terhadap objek yang diauditnya, sehingga dia bisa memberikan masukan-masukan strategis, masukan-masukan yang akan bermanfaat untuk perbaikan secara manajerial kepada pimpinan instansi lembaga. Kemudian juga auditor harus menjaga objektivitasnya, tidak berpihak kepada pihak tertentu, sehingga bisa memberikan masukan-masukan yang berimbang dan objektif. Juga sebagai auditor harus patuh terhadap kode etik yang sudah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Lanjut, kita akan melihat apa sih biasanya teman-teman akan sedikit confuse antara kalau auditor intern tuh biasanya berdekatan nih, berdampingan dengan manajemen. Lalu apa perbedaan tanggung jawab di pihak manajemen dengan di pihak auditor? Kita akan melihat di slide ini adik-adik semua, tanggung jawab dari manajemen adalah mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keadilan, kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif, menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara tepat waktu, kemudian menindaklanjuti rekomendasi BPK maupun auditor intern, serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi yang dimaksud. Ini jadi tugas dari manajemen. Kemudian apa tugas dari auditor? Auditor ini memiliki tanggung jawab
yaitu memahami prinsip-prinsip pelayanan, kepentingan publik, serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan independensi dalam rangka menjamin kualitas dari saran-saran yang disampaikan oleh manajemen. Kemudian juga yang kedua, mengambil keputusan yang konsisten dalam melakukan pemeriksaan ataupun pengawasan. Kemudian auditor harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan, konflik of interest dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Kemudian juga menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan lingkup dan metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan dilaksanakan, serta bertanggung jawab untuk membantu manajemen dan para pengguna laporan keuangan. Kemudian tanggung jawab lembaga audit, ya, sebagai auditor tadi juga sudah ada tanggung jawabnya sendiri, sebagai lembaga audit juga diatur tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawabnya independensi dan objektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan, kemudian mempertimbangkan profesional judgment, ya, pertimbangan profesional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan ataupun audit dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kemudian juga pelaksanaan audit atau pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara korektif mempunyai keahlian dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai. Kemudian melaksanaan peer review yang independen yang dilaksanakan secara periodik dan menghasilkan suatu pernyataan apakah sistem pengendalian mutu organisasi audit atau pemeriksa tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuai dengan standar pemeriksaan. Jadi ini tanggung jawabnya lembaga audit, menjamin independensi proses dari audit, kemudian menjamin juga penggunaan professional judgment secara memadai, kemudian menjamin bahwa personel-personel yang melaksanakan audit adalah mereka-mereka yang profesional, secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai, dan lembaga audit juga wajib melakukan peer review. Peer review secara independen, baik itu dalam internal dari lembaga audit maupun antar lembaga audit seperti kami di BPKP maupun di Inspektorat Pemda, kami melakukan peer review adik-adik semua. Misalnya APIP, antara APIP di wilayah DIY sendiri, misalnya Inspektorat Kabupaten Bantul melakukan peer review dengan Sleman, Kabupaten Sleman, kemudian dengan Provinsi DIY, dengan Provinsi Jawa Tengah, dengan Provinsi Jawa Timur, demikian proses peer review yang dilaksanakan untuk menjamin mutu bahwa pelaksanaan pemeriksaan maupun audit yang dilaksanakan oleh masing-masing APIP sudah sesuai dengan standar pemeriksaan. Lanjut, metodologi audit yang dilaksanakan ini terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Terkait yang pertama, metodologi audit kinerja, sebelumnya Mbak. Ya. Perencanaan ini meliputi pemahaman objek audit dan identifikasi masalah. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan audit untuk turun di lapangan untuk menguji data dan seterusnya, auditor harus memahami terlebih dahulu objek auditnya, proses bisnisnya seperti apa, kemudian jika memungkinkan juga kita melakukan identifikasi permasalahan maupun potensi resiko yang bisa terjadi di objek audit yang akan kita lakukan. Kemudian pemahaman terhadap sistem pengendalian intern, penentuan tujuan dan lingkup audit, penentuan kriteria audit, identifikasi jenis bukti dan prosedur audit yang akan kita gunakan, kemudian penyusunan program audit. Dalam proses perencanaan audit ini adik-adik kita susun, kemudian harus disetujui oleh pimpinan lembaga audit. Kemudian dalam proses pelaksanaan kita meliputi pengujian data, kita mengumpulkan data-data dari objek yang akan kita audit, kemudian kita uji, kemudian menyusun konsep temuan audit, memperoleh tanggapan dari auditan. Ketika kita memperoleh berbagai temuan, tidak bisa kita menjudge secara sepihak, tapi kita harus dikomunikasikan dulu kepada auditan agar mereka bisa memberikan tanggapan sehingga hasil yang kita peroleh dalam pengawasan kita bisa berimbang. Kemudian juga menyampaikan temuan kepada auditan tentunya setelah ada kesepakatan dalam konsep temuan audit yang kita susun. Kemudian dalam proses pelaporan, adik-adik semua kita menyusun konsep laporan hasil audit. Dalam konsep laporan hasil audit ini dilakukan review secara berjenjang dari mulai tim, kemudian ketua tim kalau di kami ya, kemudian direview oleh pengendali teknis, kemudian naik ke pengendali
ke pembantu penanggung jawab atau pengendali mutu, kemudian naik lagi ke pimpinan kami, kepala perwakilan kalau di perwakilan BPKP DIY. Kemudian penyusunan dan penyampaian LHA setelah ditandatangani oleh pimpinan, kita setujui oleh pimpinan, kita melakukan finalisasi penyampaian laporan hasil audit yang akan kita sampaikan kepada auditan maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Lanjut. Kemudian terkait dengan audit ketaatan, ini juga kita lihat prosesnya seperti ini adik-adik semua, mulai perencanaan, menetapkan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bisnis auditi, audit pendahuluan, identifikasi dan penilaian risiko, identifikasi penilaian kunci, penyusunan rencana pengujian, penyusunan program kerja audit, kemudian pengalokasian sumber daya. Dalam tahap pelaksanaan meliputi penetapan urutan prioritas yang akan dilakukan audit, kemudian pelaksanaan program kerja audit rinci, penyusunan kertas kerja audit oleh tim auditor, kemudian pendokumentasian kertas kerja audit, penyusunan simpulan sementara, pembahasan simpulan, temuan sementara dan hasil audit dengan auditi, dan pada saat proses pelaporan kita menyusun konsep LHA, perolehan tanggapan atas simpulan dan rekomendasi, penyusunan dan penyampaian LHA, serta monitoring tindak lanjut. Lanjut, kita melihat ke pergeseran peran auditor internal saat ini adik-adik semua. Jadi kalau pada era sebelumnya auditor internal itu cenderung sebagai watchdog, mencari-cari kesalahan. Paradigma sekarang auditor internal itu sebagai partner dari auditan. Kita berperan sebagai konsultan dan katalis, adik-adik semua. Kita membantu manajemen, membantu auditan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan terkait dari proses manajerial, bagaimana mereka melakukan kegiatan manajemen secara akuntabel, secara transparan, bebas dari kesalahan maupun fraud. Dan ini tugas auditor internal untuk memberikan konsultansi secara terus-menerus secara berkelanjutan, dan kita juga mendorong mereka untuk terus melakukan perbaikan dalam hal manajemen sektor publik agar tercapai good governance di Indonesia. Ini peran yang dilaksanakan oleh auditor internal di Indonesia. Lanjut. Lalu bagaimana sih perubahan paradigma auditor internal ini mempengaruhi pada kegiatan? Kita lihat adik-adik semua di slide ini. Pada era watchdog kita lihat prosesnya kita lebih banyak ke audit kepatuhan atau compliance audit. Kalau tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan ya udah salah gitu. Tapi kalau pada era sekarang pada konsultan dan katalis kita lebih banyak ke audit operasional yang menjamin tadi ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan juga kita memberikan assurance penilaian. Kemudian fokusnya kalau sebelumnya kita fokus ke penyimpangan, kesalahan, dan kecurangan, kita pada era ini konsultan dan katalis kita fokus pada bagaimana auditan menggunakan sumber daya resources secara memadai dan bagaimana value yang bisa dicapai oleh auditan. Kemudian juga terkait dengan impact, untuk watchdog cenderung ke jangka pendek, kalau untuk konsultan dan katalis cenderung ke tujuan dari jangka menengah dan jangka panjang yang kita berikan assurance atau masukan kepada auditan. Manfaat audit internal, adik-adik semua, untuk pucuk pimpinan ini memberikan referensi, membuat keputusan dan kebijakan, karena hasil audit kita nanti kita memberikan rekomendasi kepada pimpinan agar kebijakan maupun keputusan yang diambil sudah sesuai dan mempertimbangkan kondisi yang ada di pemerintahan maupun di institusi, lembaga yang menjadi objek dari auditan kita. Kemudian bagi mitra atau instansi mengidentifikasi dan memahami permasalahan organisasi secara menyeluruh dan spesifik serta memberikan saran langkah perbaikan. Jadi sebagai auditor kita harus memahami bagaimana proses bisnis organisasi, permasalahan yang ada di organisasi. Barangkali juga kita perlu memahami risiko-risiko yang mungkin muncul di organisasi sehingga kita bisa memberikan saran perbaikan untuk bisa kita memberikan saran terkait perbaikan manajemen, kemudian juga pencegahan agar risiko yang diidentifikasi bisa
kita eliminir agar tidak terjadi, maupun kalaupun terjadi kita bisa mengeliminir dari dampak yang bisa timbul. Kemudian bagi karyawan, manfaat auditor internal adalah sebagai proses pembelajaran dan pertumbuhan serta pembangunan budaya organisasi, budaya mutu, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Derajat assurance sendiri ini adik-adik di slide ini kita lihat untuk jenis penugasannya. Untuk audit, derajat assurance-nya tinggi, jumlah buktinya banyak, dan sifatnya positif. Kemudian juga untuk penugasan yang sifatnya review, karena kita lihat dalam pengawasan intern ini ada kegiatan audit, ada kegiatan review, ada kegiatan assurance lainnya. Sedang untuk review, derajat assurance-nya cenderung sedang, jumlah bukti yang dikumpulkan juga sedang, cukup banyak, dan sifatnya negatif. Kemudian assurance lainnya, derajat assurance-nya bervariasi, jumlah buktinya juga bervariasi, dan sifatnya juga negatif, sifat assurance-nya. Baik, lanjut. Kita masuk ke peran dan tupoksi BPKP, di mana berdasarkan Perpres 192 tahun 2014, kedudukan, tugas, dan fungsi BPKP kita bisa lihat di pasal 1 dan 2. BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah APIP. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan BPKP dipimpin oleh seorang kepala. Dan dalam hal ini BPKP kami mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan daerah dan pembangunan nasional. Kemudian kedudukan, tugas, dan fungsi dari BPKP kita lihat di pasal 3 Perpres 192. Yang pertama, rumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kepentingan umum negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Kemudian pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Kemudian pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara atau daerah, pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi, badan usaha, badan lainnya, dan program atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis. Kemudian pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, dan atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan atau audit atas penyelesaian harga, audit klaim, audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Kemudian pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. Jadi adik-adik semua, teman-teman adik-adik semua, pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP ini lebih banyak ke pengawasan yang sifatnya lintas sektoral, yang sifatnya strategis, baik itu di level nasional maupun di level daerah. Sedangkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah ini lebih ke pengawasan sifatnya operasional yang ada di pemerintahan daerah. Sehingga memang tugas fungsi BPKP dan Inspektorat Daerah sendiri sudah ada pembagian dan kewenangannya masing-masing. Dan ini kita secara rutin juga melakukan koordinasi sehingga pelaksanaan pengawasan intern yang ada di pemerintah Indonesia, baik itu di tingkat nasional maupun daerah, bisa selalu bersinergi dan berkolaborasi. Lanjut. Nah ini bahkan struktur organisasi dari BPKP, seperti tadi yang disampaikan di Perpres bahwa BPKP dipimpin oleh kepala, dan kepala dibantu oleh 6 pembantunya, yaitu yang pertama sekretaris utama ini yang membawai urusan-urusan internal di BPKP. Kemudian yang kedua yaitu deputi bidang pengawasan instansi pemerintah, bidang perekonomian dan kemaritiman. Kemudian deputi bidang pengawasan instansi pemerintah, bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemudian deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah, deputi bidang akuntan negara, ini membawai BUMN BUMD, teman-teman. Kemudian deputi bidang investigasi, ini terkait dengan ketugasan-ketugasan keinvestigasian. Dan selain itu, unit di bawahnya kita mempunyai inspektorat yang bertanggung jawab langsung kepada kepala, kemudian pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan, kemudian juga pusat penelitian dan pengembangan pengawasan, pusat informasi pengawasan,
Ini yang mengolah data-data pengawasan. Dia secara IT-nya bertanggung jawab terhadap proses pengolahan data pengawasan maupun pelaporan. Kemudian pusat pembinaan jabatan fungsional auditor, karena sebagaimana diamanahkan BPKP juga sebagai APIP dan juga sekaligus sebagai pembina APIP. Sehingga di kami ada pusat pembinaan jabatan fungsional auditor yang membina tidak hanya auditor di BPKP, tapi juga auditor di kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Juga kami mempunyai unit perwakilan BPKP yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, di 34 provinsi dari Aceh sampai dengan Papua. Kemudian untuk struktur organisasi di perwakilan kami, ini pengenalan ya Bapak, adik-adik semua, kami dipimpin oleh Kepala Perwakilan Bapak Adi Gemawan. Secara internal ada Kepala Bagian Umum yang membidangi fungsi-fungsi umum di BPKP, dukungan, yang dibantu oleh Subkor Kepegawaian, Subkor Keuangan, dan juga Subkor Pengelolaan BMN, Rumah Tangga dan Kearsipan. Dan Kepala Perwakilan dibantu secara teknisnya dibantu oleh 5 orang staf, Korwas bidang IPP, Korwas itu koordinator pengawasan ya, yang membawai auditor-auditor, koordinator pengawasan bidang IPP, bidang APD, bidang akuntan negara, bidang investigasi, dan bidang P3A. Lanjut. Nah, kita akan mengenalkan tugas-tugas dari perwakilan BPKP DIY. Yang pertama bidang pengawasan instansi pemerintah pusat. Ini tugasnya antara lain memimpin, mengkoordinasi, dan mengelola kegiatan pengawasan, menilai mutu hasil pengawasan pada instansi pemerintah pusat yang ada di daerah dan Pemda yang sumber dananya berasal dari APBN, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan pinjaman hibah luar negeri. Ini merupakan tugas dari bidang pengawasan IPP. Kemudian bidang akuntabilitas pemerintah daerah atau APD. Ini melakukan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan dari daerah dan melakukan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas dan evaluasi dari hasil pengawasan yang dilaksanakan pada pemerintahan daerah. Kemudian bidang akuntan negara, melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaksanaan pemeriksaan, evaluasi pelaksanaan good corporate governance, dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pemeriksaan. Kemudian bidang investigasi, adik-adik semua, di sini kami melaksanakan tugas terkait indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, biasanya menggunakan anggaran dana APBN maupun APBD, dan melaksanakan pemeriksaan bidang investigasi ini, melaksanakan pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, kemudian pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik, dan instansi pemerintah lainnya. Kemudian bidang P3A, bidang yang saya ampu, ini memimpin, mengkoordinasi, dan mengelola pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan pengawasan, kemudian penyiapan bahan laporan realisasi kegiatan dan laporan berkala hasil-hasil pengawasan. Kemudian kami juga keluar melakukan pembinaan terhadap APIP, pembinaan terhadap jabatan fungsional auditor, maupun kami juga bertanggung jawab untuk peningkatan kompetensi dari APIP sendiri, kapabilitas APIP, sehingga APIP mampu dan berdaya untuk melakukan pengawasan intern secara memadai. Dan program-program pembinaannya juga ada ukurannya, ada standarnya. Kita juga punya kapabilitas APIP yang kita lakukan leveling, kita nilai setiap tahun sehingga kita bisa menentukan apakah APIP di lembaga atau daerah sudah memenuhi standar dari yang diinginkan oleh pemerintah untuk bisa memberikan assurance. Kemudian peran BPKP sebagai APIP, ini apa saja? Ini sesuai dengan Perpres 192 tahun 2014, adik-adik semua. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas keuangan negara dan daerah, yang ini biasanya dilakukan oleh bidang APD maupun bidang IPP. Kita membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Banyak kegiatan yang dilakukan di sini, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Antara lain kita memberikan konsultasi, melakukan juga membantu melakukan joint audit terkait dengan kegiatan untuk pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara maupun daerah.
Kemudian membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) maupun manajemen risiko yang dilaksanakan oleh sektor publik. Kemudian quality assurance dalam reformasi birokrasi, mengawal program strategis pemerintah. Kalau kita lihat banyak PSN, jalan tol, bandara dan sebagainya, ini yang mengawal adalah BPKP sebagai APIP. Dan juga melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kita berkoordinasi dengan KPK, kemudian dengan aparat penegak hukum untuk melakukan berbagai kegiatan dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lanjut. Dan adik-adik semua, direktif atau concern Presiden terhadap tugas dari dan fungsi dari BPKP maupun auditor internal, ini biasanya Pak Presiden memberikan satu direktif secara langsung, arahan secara langsung kepada Kepala BPKP maupun kepada pimpinan APIP untuk melakukan penilaian terhadap satu program yang menjadi kebijakan dari Presiden. Dan kita melakukan melalui dua hal, yaitu assurance dan consulting, di mana informasi hasil pengawasan kita sampaikan kepada Presiden secara real time, tepat, akurat, dan langsung, dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik yang berkualitas. Ini kita sebagai auditor intern, BPKP sebagai auditor intern yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kegiatannya tidak hanya sekedar audit, tapi yang tergabung dalam kegiatan assurance, kita juga melakukan consulting, melakukan review, menilai juga GRC, Governance Risk and Control, dan ini dilakukan terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBN APBD, pengamanan dan optimalisasi aset negara dan daerah, GRC System, capaian kinerja program, dan analisis kebijakan. Kegiatan assurance yang kami lakukan, ini adik-adik semua mungkin perlu tahu bahwa kegiatan assurance yang kami lakukan meliputi 4 hal, baik itu audit, evaluasi, review, maupun pemantauan. Untuk audit, ada audit ketaatan, audit investigasi, audit penyesuaian harga, audit klaim, audit atas pinjaman atau hibah luar negeri, audit kinerja BUMN BUMD, maupun audit TPTGR. Dan untuk evaluasi, kita meliputi apa saja? Evaluasi dan penilaian atas efektivitas proses tata kelola, evaluasi dan penilaian atas efektivitas penerapan sistem penilaian intern, evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP. Kemudian untuk kegiatan review atas laporan keuangan, biasanya kita membantu inspektorat di pemerintah daerah untuk melakukan review atas laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pemerintah maupun disampaikan kepada BPK selaku auditor eksternal, maupun review laporan keuangan kementerian lembaga. Dan kita juga BPKP melakukan review atas laporan keuangan pemerintah RI sebelum diserahkan kepada auditor internal. Kemudian review atas SPIP, Sistem Penilaian Internal Pemerintah berdasarkan PP 60, review atas rencana kegiatan dan anggaran RKA, serta review atas hasil kajian pengawasan tertentu. Kemudian dalam kegiatan pemantauan, kita melakukan beberapa hal, antara lain pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, pemantauan realisasi penyerapan anggaran, dan pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah. Lanjut, kegiatan consulting, apa saja untuk kegiatan consulting yang dilakukan? Kita memberikan konsultasi di bidang pengawasan, memberikan saran atas rancangan pengendalian, memberikan saran selama proses pengembangan kebijakan dan prosedur, serta memberikan saran atas aktivitas tertentu terkait dengan manajemen risiko organisasi. Kemudian kegiatan sosialisasi, kita melakukan sosialisasi di bidang pengawasan, baik itu kepada manajemen di pemerintah daerah, di kementerian lembaga maupun kepada APIP sendiri, kemudian melakukan pelatihan manajemen risiko dan pengendalian intern, kepada kementerian lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, melakukan benchmark unit internal dengan unit lainnya dari organisasi yang serupa untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, dan kita juga melakukan asistensi, bimbingan teknis di bidang pengawasan, dan bimbingan teknis sistem pengendalian manajemen objek pengawasan. Lanjut. Kemudian BPKP sendiri pada era 2-3 tahun terakhir ini kita melakukan pengawasan strategis terkait dengan program dan kebijakan pemerintah. Antara lain ini disajikan oleh teman-teman, ini penugasan strategis yang dilakukan oleh BPKP. Yang pertama, dalam hal reformasi pembangunan SDM, kita melakukan pengawasan terkait dengan
program-program dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun perlindungan sosial dalam pendidikan. Dalam bidang pendidikan banyak hal yang kita lakukan. Kita melakukan pengawasan audit terkait dengan dana BOS, kemudian juga Kartu Indonesia Pintar, kemudian di kesehatan kita juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan untuk seperti BPJS, pengendalian terhadap mungkin kemarin COVID ya, kemudian perlindungan sosial juga demikian. Kita juga ada pengawasan terkait dengan bansos, kemudian juga PKH dan sebagainya, bantuan-bantuan yang lain kita juga langsung terjun melakukan pengawasan. Kemudian terkait dengan penguatan infrastruktur dan konektivitas, kita melakukan pengawasan terkait dengan penguatan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur energi dan pangan, infrastruktur produktivitas, konektivitas dan mobilitas, pemerataan infrastruktur, akses teknologi informasi dan komunikasi, serta optimalisasi pemanfaatan KPBU. Kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. Kemudian terkait dengan akuntabilitas keuangan negara dan daerah, kami juga melakukan pengawasan terhadap peningkatan kualitas belanja pemerintah pusat daerah, peningkatan kualitas belanja pemerintah desa. Kita juga terjun di desa, adik-adik teman-teman membantu pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Kemudian juga akuntabilitas kekayaan negara daerah yang dipisahkan. Yang ini ada di BUMD, BLU, dan BLUD. Kemudian pemulihan terkait dengan pemulihan sektor ekonomi, kita juga melakukan pengawasan terhadap stimulus dan dukungan terhadap UMKM, stimulus dan dukungan terhadap korporasi, kemudian berusaha dan berinvestasi, perbaikan neraca perdagangan, pariwisata, pembangunan energi berkelanjutan. Kemudian dalam sektor ketahanan pangan, kita juga melakukan pengawasan terhadap produksi bahan pangan, dukungan peralatan produksi pangan, infrastruktur pangan, sentra produksi pangan, dan tata kelola cadangan pangan. Kemudian terkait dengan sektor penguatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, kita melakukan pengawasan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan pengendalian kecurangan. Kemudian kita juga melakukan pengawasan dalam hal sektor pengentasan kemiskinan ekstrim yang saat ini menjadi perhatian dari pemerintah. Kita melakukan pengawasan terkait dengan kebijakan penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan percepatan pembangunan kesejahteraan secara nasional. Lanjut. Lanjut, Mbak. Ya. Lalu apa rencana aksi yang dilakukan oleh perwakilan BPKP DIY, kami sendiri? Pada tahun 2002 ini kita melakukan beberapa program kegiatan, teman-teman dan adik-adik semua. Audit atas laporan keuangan atas proyek yang dibiayai oleh pinjaman dan bantuan luar negeri, kemudian penanganan COVID-19, antara lain pembayaran klaim rumah sakit, kita hampir terjun di semua rumah sakit, kemudian yang menangani COVID ya, kemudian pengawasan percepatan penurunan stunting pada BKKBN. Kemudian kita juga melakukan evaluasi dan monitoring OPAT pada Pemda, peningkatan maturitas sistem pendanaan intern pemerintah pada pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa, evaluasi implementasi perizinan berusaha. Kemudian kita juga melakukan audit penyesuaian harga, audit investigasi, dan perhitungan kerugian keuangan negara, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, dan FGP, Fraud Control Plan. Nah, ini juga dilakukan oleh BPKP, kita membantu menyusun FGP untuk kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Kemudian kami juga melakukan review tata kelola PSN yang saat ini Bandara YIA dan PSN Kamijoro, Bendung Kamijoro, pengawasan atas akuntabilitas BUMN, quality assurance, GCG pada BUMN yang ada di wilayah kerja kami, yaitu PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko, itu BUMN satu-satunya di wilayah DIY. Nah, ini kita melakukan pengawasan juga, pengawasan P3DN, sektor farmasi dan Alkes, review P3DN RSUP Sarjito. Kemudian BIMTEK, pengawasan pengolahan keuangan desa menggunakan aplikasi Siswaskaudes. Jadi adik-adik semua, BPKP mendorong APIP, membantu APIP untuk bisa melakukan pengawasan kepada pemerintah desa yang saat ini mereka untuk pelaporan keuangannya sudah menggunakan aplikasi Siswaskaudes. Sehingga untuk yang itu juga awalnya dikembangkan oleh BPKP,
dan saat ini bekerja sama dengan Kemendagri dan Kementerian Desa untuk meluaskan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa Siskaudes, dan sudah digunakan di hampir 74.000 desa di Indonesia. Dan saat ini BPKP mengembangkan aplikasi Siswaskaudes untuk melakukan pengawasan, sehingga kita bisa melakukan remote audit. Jadi audit tidak harus terjun langsung ke lapangan, tapi kita melakukan audit dengan melalui bantuan aplikasi berbasis IT. Kemudian kita juga melakukan pembinaan penerapan JFA pada APIP, pengawasan atas peningkatan kapabilitas APIP. Dan untuk program prioritas daerah, adik-adik dan teman-teman semua, perwakilan BPKP DIY juga melakukan pengawasan terkait dengan pengembangan kewirausahaan baru untuk pemulihan ekonomi dan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan DIY. Ini kita juga melakukan pengawasan dalam hal ini. Baik, itu yang bisa kami sampaikan, adik-adik semua. Kami berharap monggo mungkin ada pertanyaan dan tanggapan dari adik-adik semua, dan mungkin saya kembalikan kepada moderator. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ditanggapi. Monggo silahkan, kami kembalikan kepada Bu Kaprodi selaku moderator. Monggo Ibu. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan, luar biasa, menarik sekali. Materi yang telah disampaikan ini tentunya bisa menambah wawasan dan gambaran pada mahasiswa kami, serta bisa mempersiapkan diri untuk persiapan untuk menjadi auditor nantinya di lapangan seperti apa. Baik, sekarang selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang nantinya dilakukan dalam 2 sesi. Setiap sesi kami membuka 3 pertanyaan, ya. Dan selama proses diskusi berlangsung, audiensi diharapkan tenang dan menyimak. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Silakan jika ingin langsung bertanya kepada pemateri, pada narasumber, bisa langsung raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat, gitu. Monggo silahkan. Ini mumpung kesempatan yang bagus sekali perwakilan dari BPKP ini. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Rizky Ayu. Beliau adalah Rizky dari akuntansi semester 6, izin bertanya mengenai perencanaan audit sektor publik. Mengapa perencanaan merupakan tahap yang cukup sulit dan menentukan keberhasilan penugasan audit? Serta bagaimana jika ada rencana yang tidak tercapai atau gagal? Terima kasih. Baik, mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Ibu? Baik, sambil menunggu, barangkali ada pertanyaan lainnya? Baik, ini dari Mbak Laili. Izin bertanya, apakah audit forensik juga termasuk dalam jenis audit sektor publik? Karena dalam penjelasan yang Ibu sampaikan, untuk jenis audit sektor publik disebutkan 3 jenis, yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Apakah selain 3 jenis audit sektor publik tersebut masih terdapat jenis audit yang lain, namun jarang dilakukan pada organisasi sektor publik? Ya. Baik, dua-duanya Bu Nye. Oke. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Pertama dari Mbak Rizky Ayu, mengapa perencanaan audit sektor publik ini cukup sulit dan bagaimana jika tercapai? Sebenarnya bukan sulit ya, tapi auditor internal dalam melakukan perencanaan audit harus hati-hati dan harus cermat dalam melakukan perencanaan audit, agar tujuan dari audit yang kita akan laksanakan dan juga permintaan mungkin dari stakeholders untuk menjamin akuntabilitas bisa terlaksana dengan baik. Untuk perencanaan audit ini mungkin adik-adik ya, kita mempertimbangkan banyak hal. Ini yang mungkin agak sedikit ini ya, mempertimbangkan banyak hal yang memerlukan kecermatan, karena kita juga mempertimbangkan waktu untuk kegiatan audit. Seberapa lama waktu audit yang bisa kita laksanakan, dan terkait waktu ini kita juga constraint-nya ada pada anggaran dan SDM. Ini biasanya yang kita pertimbangkan.
Sehingga bagaimana dengan constraint anggaran, constraint SDM yang jumlahnya tidak berlebih karena kita juga punya keterbatasan SDM ya sebagai auditor internal, dan juga dengan constraint juga waktu karena kita juga punya deadline kapan laporan harus disampaikan. Ini kita ramu, kita range supaya ketiganya itu bisa kita mix and match sehingga bisa kita rencanakan menjadi satu perencanaan audit yang bisa efektif untuk mencapai tujuan audit sesuai dengan yang diamanahkan kepada auditor internal. Karena biasanya kegiatan ini kita rencanakan secara tahunan ya. Kita punya PKPT, program kinerja pengawasan tahunan yang disusun baik oleh BPKP maupun APIP yang ada di pemerintah. Dan itu constraint-nya biasanya 3 hal itu, mandatori dari stakeholders, baik itu presiden, kepala lembaga, kemudian juga kita melihat anggaran, SDM, dan juga waktu yang harus kita atur. Sehingga memang ini menjadi satu pertimbangan yang harus cermat juga agar sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan untuk sektor publik ya, untuk pemerintahan ini bisa tercapai tujuan program yang diinginkan oleh pemerintah. Kemudian bagaimana jika ternyata tidak sesuai rencana? Misalnya tidak sesuai rencana ini misalnya perlu penambahan waktu untuk audit maupun dalam perjalanan dari rencana audit yang sudah dilaksanakan oleh BPKP misalnya, ternyata ada mandatori khusus yang harus crash program yang harus dilaksanakan oleh Presiden. Ini juga menjadi pertimbangan sendiri adik-adik semua, sehingga ketika ada beberapa penyesuaian, tentunya perencanaan ini juga tidak kaku ya. Perencanaan yang kita susun tidak kaku, tapi juga ketika ada hal-hal yang harus kita sesuaikan di tengah perjalanan perencanaan juga bisa kita sesuaikan, tentunya dengan berbagai pertimbangan juga, mempertimbangkan sendiri ketersediaan SDM, ketersediaan anggaran, sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan efisien. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi bukan sulit, tapi lebih ke harus cermat dan hati-hati dalam perencanaan. Jadi ketika perencanaan ini berjalan dengan optimal, mempertimbangkan berbagai aspek, kemungkinan besar hasilnya juga akan optimal. Dan kita dengar ya bahwa kita baca juga perencanaan itu kalau kita sudah merencanakan dengan baik, 80% tuh sudah berhasil, tinggal 20% yang nanti dalam implementasinya. Jadi itu juga berlaku dalam perencanaan audit, adik-adik semua. Kemudian audit forensik, apakah termasuk dalam audit publik? Iya. Jadi audit forensik merupakan salah satu teknik audit yang dilaksanakan atau jenis audit yang dilaksanakan dalam audit investigasi. Itu bisa dilaksanakan dalam audit investigasi. Dan dalam 3 kategori audit yang kami sampaikan tadi, ini masuk dalam audit tujuan tertentu untuk audit investigasi. Gitu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan yang lain, Bu? Sementara belum ya, Bu. Belum? Ya. Iya, baik. Jadi ini ya, Bu, ketika kita mengaudit, kita harus merencanakan secara cermat dan seksama. Mungkin belum mengaudit juga kita itu harus istilahnya ada survei awal begitu ya, Bu ya, terkait dengan bidang organisasi yang nantinya akan diaudit begitu. Betul sekali. Jadi harus kepo ya, Bu ya. Ya. Jadi mungkin kalau adik-adik bertanya gimana sih kita bisa mengetahui apa sih proses bisnis dari auditan yang akan kita lakukan audit. Biasanya kita sebagai auditor kita melihat juga bagaimana sih hasil audit pada tahun sebelumnya, kita punya dokumentasi. Makanya itu perlu dokumentasi audit. Ya, kita punya KKA yang kita sebut KKA, kertas kerja audit, yang itu didokumentasikan baik secara soft file maupun hard file. Ini kita simpan dan didokumentasikan dengan baik. Kita juga punya fungsi untuk pengelolaan arsip dan kerahasiaannya juga dijamin, sehingga itu yang bisa kita pakai sebagai kita untuk melakukan mempelajari kira-kira proses bisnis auditan yang akan kita masuki untuk melakukan pengawasan pada periode ini seperti apa. Atau kita juga bisa membaca dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan fungsi dari lembaga yang akan kita lakukan pengawasan, maupun juga bisa dari mass media terkait mungkin permasalahan atau isu-isu strategis yang sekarang sedang menjadi perhatian dari pemerintah maupun publik. Mungkin itu. Jadi perencanaan itu
ketika di awal tahun kita melakukan perencanaan secara audit universe dari yang akan kita lakukan selama setahun, kita juga sebelum masuk penugasan secara individu untuk melakukan pengawasan ke lembaga, kita juga melihat proses dari secara lebih detail terkait dengan baik itu pengendalian internal, manajemen risiko yang berjalan maupun proses bisnis dari auditan. Mungkin gitu, Bu. Ini yang bisa kita sampaikan. Baik, ini ada pertanyaan lain, Bu, dari Mbak Nidia. Izin bertanya, Yogyakarta adalah daerah istimewa. Nah, dalam hal pengauditan internal pemerintahan ini, kira-kira ada perbedaannya tidak, Bu, dengan provinsi biasa? Adakah kesulitan dalam mengaudit daerah yang istimewa? Terima kasih. Ya, sistem manajemen pemerintahan di Indonesia sama ya ininya ya. Jadi untuk melakukan pengawasan pun standarnya juga kita sama. Proses yang kita lakukan juga sama antar masing-masing daerah. Karena tentunya juga kita akan ada proses benchmarking juga, proses pembandingan juga, sehingga nanti akan menentukan juga kinerja dari masing-masing daerah akan dinilai bagaimana akuntabilitasnya. Tentunya kendala sebagai daerah istimewa mungkin bukan kendala ya. Mungkin kalau di kita ada yang namanya dana IS, dana keistimewaan. Nah, ini dana IS ini mungkin tidak dimiliki oleh pemerintah daerah lain. Kita di Jogja ini digelontorkan dari pemerintah pusat dana keistimewaan yang jumlahnya cukup besar. Nah, itu memang kita melakukan pengawasan untuk terkait dana IS ini. Dan kita juga harus, karena ini juga dikelola oleh lembaga khusus ya di pemerintah provinsi, namanya Paniradyo, dan tentunya kita juga harus memperhatikan juga kearifan lokal dalam hal penggunaan dana IS ini. Tidak serta-merta kita hanya bertumbuh pada, oh ini nggak boleh, ini tidak boleh sesuai dengan peraturan, tapi kita juga memperhatikan kearifan lokal, bagaimana keistimewaan yang diinginkan oleh pemerintah DIY. Seperti yang kita tahu, keistimewaan di DIY itu tidak hanya sekedar pada budaya, tapi juga meliputi seluruh sendi kehidupan masyarakat di DIY, baik itu pertaniannya, baik itu budayanya sendiri maupun interaksinya, baik itu mungkin tata ruangnya, dan itu kita harus pahami sebagai auditor untuk kita bisa memberikan saran rekomendasi yang strategis kepada pemerintah di DIY, yang pas kepada pemerintah DIY agar tidak tidak bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan dari pemberian dana keistimewaan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mungkin. Di prosesnya memang sebenarnya sama, tetapi mungkin ada keistimewaan lain yang itu ada di pos-posnya ya, Bu ya. Jadi nanti proses auditingnya yang agak. Kalau proses auditnya sama, Sama. Kalau proses auditnya hanya mungkin beberapa program yang kekhususan di DIY ini, ada beberapa program yang memang harus kita pahami proses bisnisnya, jangan sampai kita samakan dengan daerah lain, termasuk tadi yang saya sampaikan terkait dengan dana keistimewaan. Baik, itu Mbak Nidia ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Iswara. Bagaimana rekomendasi yang diberikan inspektorat dalam pendeteksian dan pengungkapan hasil temuan audit seperti kecurangan? Ya. Baik, ini yang dimaksud inspektorat Pemda ya? Ya, kemungkinan. Ya. Untuk inspektorat pemerintah daerah, inspektoratnya di pemerintah daerah, mereka juga saat ini kebetulan inspektorat yang ada di Pemda ini unit audit investigasinya masih dalam tahap pengembangan. Ada beberapa inspektorat daerah sudah memiliki irban investigasi. Irban itu di bawahnya inspektur ya. Inspektorat itu dipimpin oleh seorang inspektor. Inspektor dibantu oleh beberapa irban, inspektor pembantu. Masing-masing bidang diampu oleh inspektor itu, dan bidang investigasi merupakan bidang baru yang saat ini disarankan oleh KPK untuk dibentuk di masing-masing inspektorat daerah. Sehingga ada yang sudah punya, ada yang belum. Nah, terkait dengan temuan-temuan yang disampaikan yang disimbolkan oleh inspektorat dalam pelaksanaan auditnya atau pengawasannya, tentunya disampaikan oleh kepala daerah, karena inspektorat daerah bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan kepada auditan, yaitu pimpinan badan, dinas, lembaga yang ada di daerah.
Jadi memang hasil auditnya disampaikan ke kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur maupun ke pimpinan lembaga. Dan ini secara berkala, secara rutin, inspektorat daerah punya kewajiban juga untuk memantau tindak lanjutnya agar proses manajerial yang ada terkait dengan perbaikan berdasarkan hasil atau rekomendasi audit yang diberikan itu bisa berjalan dengan sesuai. Dan juga inspektorat daerah itu juga berkewajiban memberikan konsultasi. Konsultasi dia harus berkewajiban memberikan saran kepada manajemen, kepada kepala badan, kepala dinas untuk perbaikan-perbaikan maupun ketika ada kesulitan dalam pelaksanaan program kerjanya, itu inspektor juga wajib untuk membantu dari kepala daerah, kepala dinas untuk memberikan masukan secara berkala dan berkelanjutan gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Baik, selanjutnya ini dari dosen akuntansi Ibu. Jadi mungkin ini mewakili kami semua. Assalamualaikum Ibu, soft skill apa saja yang perlu dipersiapkan sejak mahasiswa untuk bisa menjadi auditor, terutama di BPKP? Hal ini kami butuhkan untuk menyusun kurikulum pada mata kuliah auditing. Apakah ada peluang bagi mahasiswa untuk bisa melakukan studi lapangan atau magang di BPKP DIY untuk mendukung proses perkuliahan pada mata kuliah auditing? Baik, saya informasikan juga Ibu, di prodi kami ini sedang menyusun kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dimana nantinya mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan perkuliahannya itu di luar. Jadi untuk mendukung capaian pembelajaran kami begitu. Nah, ini apakah BPKP sendiri selama ini sudah bisa menerima pemagangan dari mahasiswa kami, yang tentunya kalau MBKM ini nantinya proses pembelajaran di lapangan ini tidak hanya 1 bulan 2 bulan, tetapi juga membutuhkan waktu yang lama begitu Ibu. Mohon mungkin ada pencerahannya Ibu untuk kami, apakah bisa nantinya melakukan magang di BPKP DIY begitu. Iya Ibu, baik, terima kasih. Untuk bisa menjadi auditor tentunya ilmu-ilmu akunting dan auditing perlu dipelajari, didalami oleh adik-adik mahasiswa. Dan terkait dengan keahlian, nanti tentunya sebelum menjadi auditor kita didik dulu. Ada, kalau di kami ada diklat membutuhkan auditor untuk khusus APIP dan BPKP ya, BPKP dan APIP, kita melalui Pusdiklat Was BPKP. Kita ada setiap jenjang dari mulai anggota tim, pelaksana anggota tim, ketua tim, pengendali teknis sampai dengan lanjut kita ada diklatnya, dan itu sudah karena harus memegang sertifikasi untuk bisa melakukan audit ya, sehingga memang itu dibentuk dan kita laksanakan untuk menjamin mutu dari pelaksanaan audit yang kita laksanakan. Dan terkait dengan studi lapangan, kami sangat terbuka untuk adik-adik teman-teman semua melakukan studi lapangan di kami. Banyak yang sudah berkunjung di kami Bu, mungkin ya baik dari DIY maupun dari luar DIY, di perwakilan DIY, di BPKP pusat sendiri juga banyak sudah yang melakukan studi lapangan di kami. Kita berkunjung ke BPKP untuk melihat langsung kegiatan yang dilaksanakan oleh auditor di sini. Dan untuk magang, barangkali terkait dengan program magang, terkait dengan hal-hal yang mungkin bersifat assurance maupun investigatif ya, untuk tujuan tertentu, mungkin teman-teman kalau program magang tidak bisa kita libatkan dalam kegiatan audit yang sifatnya assurance, tapi yang sifatnya lebih ke pendampingan dan consulting maupun hal yang mungkin lebih ke review, kita mungkin bisa melibatkan adik-adik mahasiswa untuk magang. Tapi kalau untuk audit yang mungkin sifatnya lebih ke, karena audit ini sifatnya khusus, karena ya kita tidak bisa, kita sebagai auditor intern juga laporan hasil audit tidak bisa kita publish, ya tidak bisa kita publish, tapi kita hanya bisa menyampaikan ke publik itu ringkasan hasil audit yang sudah diolah dan disampaikan kepada masyarakat. Kita menyampaikan laporan kepada presiden, sehingga juga
untuk menjaga independensi, fairness dari proses audit, memang untuk melibatkan adik-adik mahasiswa, memang kita untuk proses assurance-nya masih kami batasi. Namun bisa kita libatkan adik-adik nanti dengan pertimbangan pimpinan tentunya. Kalau memang ingin melakukan kerjasama magang, bisa kita diskusikan Ibu dengan mungkin Bu Dekan, untuk kita melakukan MOU kerjasama terkait hal itu, dan itu mungkin juga nanti akan kami diskusikan dengan pimpinan kami ya, terkait program magang dengan UNISA. Ya, tapi intinya kami secara ini terbuka. Kalau adik-adik pengen berkunjung ke sini untuk melihat proses langsung bagaimana kegiatan dari teman-teman untuk melakukan audit di pemerintahan di DIY, silahkan, tentunya kita akan terima dengan tangan terbuka. Baik, terima kasih Ibu, karena ini kesempatan yang baik sekali kalau nantinya kita ke depannya bisa menjalin kerjasama Ibu ya. Kita proses tindak lanjuti ya Bu ya. Siap. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Andini. Jadi terkait dengan audit delay, apakah dalam audit publik atau instansi pemerintahan juga pernah terjadi audit delay atau kemungkinan terjadi audit delay? Biasanya apa yang membuat terjadi audit delay? Apakah dari pihak instansi atau dari kendala auditor sendiri? Nah, ini menarik ini. Mungkin banyak skripsi terkait dengan audit delay ini Bu, jadi mungkin menggelitik ini pertanyaannya. Iya, terjadinya audit delay ini bisa dari beberapa hal Bu, terkait mungkin ya adik-adik ya, bisa dari auditannya sendiri maupun kami sebagai auditor. Namun lebih banyak memang ketika ada audit delay ini biasanya faktornya karena kita sudah punya program audit yang kita tentukan, kita punya juga batas waktu yang harus kita sampaikan untuk laporannya. Biasanya yang terjadi itu adalah penyampaian data-data dukungan atau data audit yang kita butuhkan itu terhambat dari auditan. Jadi itu lebih banyak yang terjadi, ataupun ada force majeure, misalnya ada mungkin juga kejadian-kejadian yang di luar kendali kita sebagai auditor maupun di luar kendali auditan, ada kejadian itu biasanya delay. Tapi itu juga jarang terjadi ya, karena biasanya kan force majeure itu biasanya ada bencana atau apa. Tapi kalau yang sering kita alami untuk audit delay ini lebih ke mungkin ada crash program dari pemerintah pusat sehingga auditan itu dalam penyediaan datanya terhambat, maupun ada kesengajaan juga dari auditan karena memang terjadi sesuatu yang dalam tanda kutip mungkin disembunyikan sehingga data-data yang diberikan itu tidak smooth, tidak lancar. Mungkin demikian. Baik, jadi ada kemungkinan dari pihak auditornya sudah merencanakan sedemikian rupa ya, karena memang dari audit itu harus mempunyai perencanaan dan kertas kerja yang memadai, dan itu sudah disusun bersama tim begitu ya Bu ya. Iya, dan juga disetujui oleh pimpinan tentunya. Ya, mungkin dari terjadi pihak-pihak instansi yang di lapangan ada suatu kendala begitu. Baik, terima kasih untuk Mbak Andini. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin masih ada waktu? Atau bisa langsung pertanyaan langsung dengan Ibu Ratna. Ada yang mau menanyakan langsung lewat raise hand itu? Oh, ini ada satu lagi pertanyaan dari Muhammad Ibnu Hajar. Izin bertanya mengenai dana desa, siapa yang bertanggung jawab atas audit dana desa dan apa saja yang berhak diketahui oleh masyarakat mengenai dana desa terkait pembangunan yang tidak ada setiap periodenya. Apakah ada transparansi pengelolaan keuangan desa? Dan bagaimana cara kita mengetahui perkiraan auditor atas terjadinya kekeliruan dan keefektifan struktur pengendalian intern? Terima kasih. Ya, ini dari Muhammad Ibnu Hajar. Terima kasih Mas Ibnu Hajar ya, terkait audit dana desa ini memang jadi perhatian ya, karena begitu banyak
dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan dana desa ini adalah di inspektorat daerah, ya, di inspektorat daerah masing-masing daerah. Mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terkait penggunaan dan implementasi dari dana desa. Dan saat ini terkait dengan akuntabilitas dana desa, mereka sudah menggunakan aplikasi Siscodes yang ini juga disusun diinisiasi dulu oleh BPKP, kemudian kerjasama dengan Kemendes dan juga Kemendagri, sehingga sudah digunakan luas dan gratis ini aplikasinya digunakan oleh pemerintah desa. Dan ini bisa di laporan keuangan yang dihasilkan ini jadi memproses mulai dari perencanaan, pertanggungjawaban, kemudian sampai dengan laporannya, pelaksanaan dan pelaporannya ini bisa dilihat dari aplikasi Siscodes ini. Dan laporannya bisa langsung ditayangkan dan pemerintah desa wajib untuk mengumumkan kepada masyarakat desa terkait dengan laporan penggunaan dana desanya. Demikian juga terkait dengan perencanaan penggunaan dana itu juga tiap tahun wajib diumumkan oleh pemerintah desa. Dan ini kami sebagai BPKP kita sifatnya membantu dari inspektorat daerah untuk bisa melakukan pengawasan penggunaan dana desa secara efisien dan efektif. Nah, mungkin gitu. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui perkiraan auditor atas terjadinya kekeliruan dan atau efektivitas struktur pengendalian intern. Nah, tentunya kita akan begini adik-adik semua ya, untuk mengetahui apakah SPIP-nya itu sudah berjalan dengan baik atau tidak, kita melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal pemerintah SPIP. Ya, evaluasi ini dilakukan oleh BPKP setiap tahun, dan pada saat setiap kita melakukan audit, kita juga menilai dari segi efektivitas dari SPI yang dilaksanakan. Dan BPKP saat ini sudah menerbitkan ya namanya apa ya? Ada menilai maturitas dari SPIP, dari mulai saat ini targetnya di seluruh Pemda itu ada di level 3 untuk SPIP-nya. Paling tinggi ada di level 3 di Pemda. Ini target tertinggi yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dan juga kementerian lembaga tahun ini, sehingga kalau sudah level 3 ya berarti dia harus mempunyai sistem pengendalian intern yang efektif, efisien, berjalan, komunikasinya juga berjalan, sehingga mungkin resiko-resiko yang dapat timbul itu bisa terdeteksi dan bisa ditanggulangi dengan baik agar tidak muncul. Jadi dari situ kita menilai apakah memang ada kekeliruan maupun ketidakefektifan dari hal-hal yang mungkin risiko-risiko yang kemungkinan bisa muncul kita kendalikan. Kemudian adakah pengendalian yang memadai terkait dengan risiko-risiko yang sudah diidentifikasi oleh manajemen. Jadi ketika dia biasanya kementerian lembaga yang punya daftar risiko. Kira-kira masing-masing risiko yang sudah disusun itu sudah ditetapkan belum pengendaliannya? Sudah ditetapkan belum proses untuk pengendaliannya, baik itu terhadap menurunkan frekuensi kejadian maupun mengurangi dampak yang mungkin timbul dari risiko yang sudah diidentifikasi. Ketika itu kita nilai, auditor menilai bahwa ternyata sudah dengan judgement profesional tentunya bahwa pengendalian intern itu sudah memadai, tentunya kita juga menilai bahwa SPM-nya sudah memadai sehingga luasnya dari scope audit bisa kita turunkan. Sementara kalau SPIP-nya tidak memadai, luas atau scope dari audit bisa kita perluas, begitu. Jadi efek dari SPIP-nya bagus atau tidak, efektivitas SPIP-nya baik atau buruk, itu berpengaruh terhadap scope audit yang akan kita laksanakan. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin satu pertanyaan ini Bu dari saya. Jadi dengan keberagaman desa yang tadi ya, dari keberagaman desa di seluruh Indonesia ini, apakah ada kendala dalam kendala penerapan aplikasi Siscodes ini di seluruh desa di Indonesia? Iya. 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 Iya, Bu. Aplikasi Siscodes ini bisa ini secara online maupun secara offline, ya.
Tapi kita memang dorong secara online supaya itu bisa kita pakai untuk datanya kita bisa kumpulkan secara real time, laporannya bisa kita kumpulkan secara real time. Nah, kendalanya tentunya pada untuk wilayah timur biasanya atau wilayah terpencil ini jaringan internetnya memang terbatas ya, sehingga mereka kendalanya di situ. Tapi itu juga tidak menjadikan alasan mereka tidak bisa menerapkan menggunakan aplikasi Cisco Desk, karena juga aplikasi Cisco Desk bisa digunakan secara di luar jaringan juga secara offline. Begitu Ibu. Jadi kalau mungkin kendalanya juga SDM-nya juga. SDM untuk pengoperasian Cisco Desk juga kalau di desa-desa terbatas. Namun pemerintah juga sudah membentuk apa namanya yang memberikan konsultasi kepada desa-desa, yaitu namanya lupa saya ya. Pendamping desa, ya. Pendamping desa, menetapkan pendamping desa sehingga dia berkewajiban untuk mendampingi dari staf yang ada di desa yang melakukan pengelolaan keuangan untuk bisa mengoperasionalkan Cisco Desk maupun dari pemerintah daerah setempat, misalnya dari inspektorat maupun dari Badan Bapermades ya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, ini juga memberikan pendampingan. Kami sendiri dari BPKP juga di samping kita memberikan pendampingan kepada Pemda untuk bisa mereka melakukan bimbingan kepada pemerintah desa, kita juga kadang terjun ke pemerintahan desa untuk langsung memberikan sosialisasi maupun BIMTEK untuk penggunaan aplikasi Cisco Desk. Kita juga punya Satgas yang bisa teman-teman desa juga bisa konsultasi langsung kepada Satgas yang mengampu aplikasi Cisco Desk, dan ini bisa diakses di website juga melalui bpkp.go.id. Kalau ada kesulitan, teman-teman dari desa bisa langsung bertanya. Dan biasanya teman-teman juga responsif menjawab teman-teman Satgas Cisco Desk yang ada di BPKP Pusat. Begitu. Jadi artinya BPKP itu sudah melakukan pendampingan secara keseluruhan begitu agar seluruh Indonesia ini bisa menerapkan Cisco Desk secara bersamaan begitu ya Bu ya. Betul. Oke. Baik, karena ini waktunya sesuai dengan rundown ya Bu ya. Di sini sudah menunjukkan 11.47. Baik. Ini waktunya sudah selesai ya Bu ya. Jadi alhamdulillah rangkaian acara diskusi ini sudah selesai. Saya bacakan ya kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Yang pertama, jadi untuk menjadi auditor diperlukan kompetensi, kecermatan profesional dan independensi sehingga kita bisa memberikan keyakinan yang memadai. Dan pelaksanaan audit sektor publik ini tentunya membutuhkan suatu perencanaan dan pembuatan program serta pelaporan audit. Dan adanya pergeseran paradigma ya, peran aparat pengawasan intern pemerintah yang sebelumnya yaitu watchdog menjadi konsultan dan katalis ya, di mana peran APIP ini semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan pemangku kepentingan dan tantangan zaman. Dan APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu memberikan nilai tambah atau value added pada perbaikan tata kelola atau governance dan juga manajemen risiko, penguatan pengendalian dan optimalisasi kinerja pemerintah. Dan mungkin demikian kuliah umum yang sangat mencerahkan ya pada pagi hari menjelang siang hari ini. Terima kasih untuk pemaparan dari narasumber yang luar biasa pada pagi menjelang siang hari ini. Sebagai moderator, saya memohon maaf jika dalam memandu diskusi terdapat salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan, Bu. Dan sebelum saya tutup diskusi ini, saya akan menyampaikan pantun ya, Bu ya. Pergi ke pasar membeli tempe, bungkusnya dari daun bambu. Semoga silaturahmi UNISA dan BPKP bisa terjalin selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu Saya kan kembalikan di kepada BPKP, Bu. Master of Ceremony. Ya, ya, Bu. Tidak lanjutnya segera, Bu. Baik, saya kembalikan kepada Master of Ceremony, Mbak Hilma. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratna Wijihastuti sebagai narasumber dan Ibu Rigel yang menjadi moderator pada acara dari pagi hingga siang hari ini. Dihimbau kepada seluruh peserta kuliah umum pada hari ini, silakan presensi pada link yang sudah diberikan pada kolom chat Zoom meeting. Terima kasih.
Untuk acara selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat virtual sekaligus ucapan terima kasih kepada Ibu Ratna Wijihastuti, ahli media sarjana ekonomi, Master of Science yang sudah berkenan sebagai narasumber pada acara kuliah umum Audit Sektor Publik Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Terima kasih banyak untuk Ibu Ratna Wijihastuti atas ilmu serta pengetahuan yang sudah diberikan pada kuliah umum hari ini. Ibu Ratna, Nggih, matur nuwun. dan kali kita adakan Terima pada kasih. Ibu. Ya, terima kasih banyak. Kami tunggu adik-adik mahasiswa juga untuk hadir di perwakilan BPKPDIY ya. Baik. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Untuk panitia yang bertugas, dipersilahkan. Baik, kita foto dulu. Monggo yang lain silakan on cam. Ini ada 5 ini ya, 5 halaman, satu-satu per halaman. Untuk halaman pertama, oke, 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Halaman keempat, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, cukup. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, para tamu hadirin yang terhormat, selesai sudah acara kuliah umum Audit Sektor Publik Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh pemateri pada hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kepada kita semua mengenai audit sektor publik untuk kedepannya. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata maupun perbuatan selama acara ini berlangsung. Saya, Chalistia Hilma, mohon pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para hadirin yang terhormat. Terima kasih Bu Ratna, sehat selalu. Matur nuwun, sehat selalu Ibu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun.